Salam Jawa sejati, rahayu, rahayu, rahayu. Siro-kiro Joyoningrat lebur dening Pangastuti. Jawa sejati kali ini akan membahas tentang ketuhanan orang Jawa. Jadi bagaimana orang Jawa bertuhan atau bagaimana orang Jawa menyembah terhadap Sang Pencipta. Ini tidak bertujuan untuk sesuatu hal yang untuk menonjolkan atau untuk membela diri, karena banyak dari sebagian orang yang tidak tahu bagaimana caranya orang Jawa menyembah kepada Gustinya atau kepada Tuhannya, sehingga banyak orang beranggapan bahwa orang Jawa itu Tuhannya setan, dan itu menyedihkan. Bagaimanapun sebagai orang Jawa saya akan menjelaskan di sini agar orang itu tidak salah kaprah. Kita perlu tahu bahwa biar bagaimanapun Tuhan itu adalah Sang Pencipta semesta alam, yang tentunya bukan setan, karena setan itu di filosofi Jawa itu juga tidak seperti yang kebanyakan orang gambarkan. Nanti juga akan dibahas tentang setan itu sebenarnya apa menurut filosofi Jawa. Bagaimana Jawa menyembah Tuhannya, bagaimana Jawa itu berketuhanan. Di sini saya akan membeberkan agar jadi orang tidak akan beranggapan lagi bahwa orang Jawa itu menyembah setan. Dan dalam istilah Jawa tentunya tidak berbeda dengan paham-paham yang lain, bahwa orang Jawa juga memiliki Tuhan yang disebut sebagai Sang Pencipta, yang menciptakan alam semesta dengan isinya. Yang orang Jawa sendiri tidak memiliki sebutan untuk Tuhannya seperti agama atau paham yang lain, karena pada dasarnya tidak ada manusia satupun yang pernah bertemu Tuhan dan berkenalan siapa nama Tuhan itu sendiri. Jadi dalam ajaran Jawa hanya ada sebutan Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Yang Maha Agung, dan seterusnya. Seperti saya bilang di awal, dalam faktanya bahwa tidak ada satu pun manusia yang pernah bertemu Tuhan, berkenalan, dan Tuhan itu menyebutkan bahwa saya adalah Tuhan yang bernama ini, kamu harus menyebut saya dengan sebutan ini. Dan itulah kenapa ibaratnya kemudian muncul hal-hal yang disebut dengan maha segalanya. Artinya di sini adalah maha segalanya dalam hal-hal yang baik, yang positif. Karena konsep ketuhanan di Jawa ini, jadi artinya Tuhan itu adalah yang menciptakan jagat, juga yang dalam artian Tuhan itu yang menggelar dan menggulung jagat. Jadi artinya yang mengakhiri dan mencipta itu ya Tuhan, yang disebut sebagai, ada yang menyebut Yang Maha Agung, Sang yang wewenang, karena dia yang memiliki wewenang untuk segala makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi maka aneh ketika ada yang bicara bahwa manusia Jawa adalah penyembah setan. Dan di sini perlu diketahui bahwa itu tidak benar, karena untuk menjadi manusia yang bertuhan di konsep ajaran Jawa adalah seperti ini. Tuhan itu adalah zat yang maha adil, yang maha agung, yang maha welas asih, pengasih penyayang, maha bijaksana.
Jadi dalam konsep ajaran ketuhanan Jawa itu, manusia Jawa dituntut harus bisa mengimplementasikan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupannya. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Jadi cara bertuhan orang Jawa itu adalah menjalankan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan nyata. Ketika Tuhan itu Maha Pengasih, kita sebagai manusia harus bisa mengasihi, harus memiliki sifat asih, sifat welas. Artinya kita menjalankan itu agar kita disebut sebagai manusia yang bertuhan, karena sudah menjalankan sifat Tuhan itu sendiri. Tuhan itu Maha Adil, makanya manusia Jawa dituntut harus bisa bersifat adil, karena Tuhan itu Maha Adil dan kita sebagai hambanya harus bisa bersifat adil, karena agar kita benar-benar menjadi manusia yang bertuhan karena menjalankan juga keadilan itu. Dan itulah konsep-konsep daripada ketuhanan daripada orang-orang Jawa. Jadi makanya ada kesalahan orang yang orang-orang yang tidak paham dengan ajaran kemudian mengklaim, mengatakan bahwa manusia Jawa itu menyembah setan. Dan itu kekeliruan yang saya sebagai orang Jawa itu hanya butuh meluruskan. Yang membedakan antara Jawa dengan paham-paham lain adalah seperti ini. Manusia Jawa dituntut untuk menjalankan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupannya di dunia. Jadi bukan lagi tokoh, bukan lagi sosok, bukan lagi individu yang menjadi contoh keutamaan berperilaku di dunia. Itu yang membedakan paham Jawa dengan yang lain. Jadi di sini saya berkepentingan menjelaskan bahwa saya sebagai manusia Jawa tentunya bukan merasa terhina, tapi di sini saya hanya meluruskan bahwa cara bertuhan orang Jawa itu adalah mengimplementasikan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan nyata. Tuhan Maha Pencipta, tapi manusia juga bisa membuat sesuatu untuk kepentingan manusia juga. Bisa berpikir membuat sesuatu yang bermanfaat bagi manusia lainnya juga. Itu salah satu contoh. Kita dituntut kreativitas kita untuk menciptakan sesuatu dan akhirnya berguna untuk orang lain. Itu adalah sebagai tanda bahwa kita bertuhan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tuhan itu Maha Bijaksana, maka kita sebagai manusia juga dituntut untuk bisa bijaksana untuk menghadapi segala sesuatu yang sifatnya menuntut kebijaksanaan. Dan ketika kita sudah bijaksana, artinya kita sudah menjadi manusia yang bertuhan. Dan ketika kita jauh dari bijaksana itu, maka adalah kita sama dengan bahwa kita orang yang tidak bertuhan. Itulah yang membedakan konsep-konsep ketuhanan daripada orang-orang Jawa. Makanya mereka yang tidak paham, mereka yang tidak tahu bagaimana orang-orang Jawa itu mengimplementasikan sifat ketuhanannya dalam kehidupan nyata, mereka berkata bahwa manusia Jawa itu menyembah setan, dan itu saya anggap bahwa tidak masalah, karena mereka tidak tahu dan mereka tidak mau tahu. Yang tahu mereka adalah orang itu salah, mereka itu tidak sama seperti saya. Dan di sini saya hanya menjelaskan agar orang itu menjadi paham. Itulah konsep-konsep daripada ketuhanan orang Jawa. Dan yang lebih penting adalah seperti ini. Ketika kita mengaku bertuhan, artinya kita harus menghargai semua apa yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita tidak merusak sesuatu yang diciptakan Tuhan.
kita tidak membuat kekacauan dengan apa yang sudah ciptakan, yang sudah Tuhan ciptakan. Dan sekarang kenapa dunia ini bergeser kepada hal-hal yang kurang baik dan semakin tidak baik-baik saja, karena jadi seperti itu. Jadi konsep ketuhanan itu adalah begini. Ya, seperti itu tadi saya bilang. Nah, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang harus kita hormati, harus kita jaga, harus kita lestarikan. Bagaimana kita menjadi manusia yang mengaku bertuhan sedangkan kita merusak ciptaan Tuhan, menyakiti ciptaan Tuhan. Bumi diciptakan Tuhan untuk kita tinggal dan dimanfaatkan dengan sebaik dan sebenar mungkin. Tapi sekarang terjadi pergeseran alam sehingga menciptakan dampak-dampak yang kurang baik bagi manusia, dan itu disebabkan karena manusia itu sudah salah dalam konsep berketuhanannya, sehingga memperlakukan bumi ini dengan sesuka hatinya, hingga bumi ini mengalami perubahan yang cukup drastis. Begitu juga Tuhan menciptakan manusia. Di situ adalah bahwa kita sebagai manusia harus bisa saling memahami, saling menjaga, karena kita adalah satu kesatuan dari ciptaan Tuhan. Di situ tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Dan pola pikir manusia sekarang membuat manusia itu berkotak-kotak, berbeda-beda, dengan prinsip-prinsip yang berbeda-beda, sedangkan Tuhan menciptakan itu dengan tujuan yang sama, yang satu. Manusia di bumi hanya untuk melestarikan alam, menjaga alam ini agar tetap baik-baik saja. Tetapi sekarang sudah bergeser bahwa bumi dieksploitasi dengan sedemikian rupa hanya untuk kesenangan orang-orang yang kemudian tidak akan mengalami hal yang tidak baik-baik saja. Mereka yang sudah menguras, menggerus, mengeksploitasi dunia ini dengan sewenang-wenang, sekarang mereka yang sekarang adalah kita yang mengalami, kita yang merasakan bagaimana dari perubahan itu sehingga dunia ini menjadi tempat yang begitu panas, tidak lagi ada kenyamanan. Jadi itulah konsep daripada ketuhanan dengan ketuhanan orang-orang Jawa. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk sok tahu, tidak bermaksud untuk menjadi seolah-olah saya adalah orang pintar, tapi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana konsep ketuhanan daripada orang Jawa. Dan ini bukan hanya untuk sekedar menampik bahwa mereka yang telah menganggap bahwa orang Jawa itu menyembah setan. Nanti saya akan bahas konsep setan itu dalam bahasa Jawa, dalam ajaran Jawa, konsep setan itu seperti apa, agar juga kita tahu, mengerti, paham bahwa apa itu sesungguhnya setan. Cukup dari saya sedikit paparan tentang ketuhanan dari Jawa itu sendiri. Jadi ketuhanan dalam ajaran Jawa itu adalah mengimplementasikan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan. Tuhan Maha Pengasih, jadilah orang yang mampu mengasihi. Tuhan itu Maha Adil, jadilah manusia yang bisa berbuat adil. Tuhan itu Maha Bijaksana, makalah jadilah manusia yang bijaksana. Jika itu semua dilakukan, maka kita menjadi manusia yang berketuhanan atau manusia yang bertuhan. Ketika itu kita tidak lakukan, arti kita menjadi manusia yang tidak bertuhan. Itu adalah konsep daripada ajaran Jawa itu sendiri. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, karena ini hanya untuk kita tukar kawur saja agar kita bisa saling mengerti, bisa saling tahu, dan kemudian kita tidak menghakimi sesuka hati. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.